Tiaga dengan NIM 22042010. Pada pertemuan 11 ini saya akan melanjutkan membahas mengenai asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama yang dibahas yaitu mengenai diskresi. Apa itu diskresi dalam administrasi? Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pihak berwenang seperti pemerintah atau lembaga administrasi untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan dalam hal-hal tertentu. Tujuan adanya diskresi adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selanjutnya, penyalahgunaan diskresi. Penyalahgunaan diskresi administrasi terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan tersebut memiliki kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai, bahkan tidak adil atau merugikan pihak lain. Contohnya seperti pejabat pemerintah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau partikular. Itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan diskresi administrasi. Selanjutnya, asas-asas umum administrasi yang ada di Indonesia. Asas-asas umum administrasi negara adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas. Ada beberapa asas umum administrasi negara. Yang pertama ada asas legalitis, di mana pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada asas kepentingan umum, di mana pemerintah harus bertindak untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya, asas efisiensi. Pemerintah harus menjalankan tugas-tugasnya secara efisien, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Keempat, asas kepastian hukum. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada warga negara sehingga mereka dapat merencanakan tindakan mereka dengan baik. Kelima, asas keterbukaan. Pemerintah harus transparan dalam tindakan dan keputusan administratifnya serta memberikan akses ke informasi kepada masyarakat. Arti penting asas-asas umum administrasi negara ada beberapa hal. Yang pertama ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Asas ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Ketiga, ada meningkatkan akuntabilitas. Empat, meningkatkan kinerja pemerintah. Kelima, membangun kepercayaan. Selanjutnya, asas umum yang baik di Indonesia. Asas umum yang baik di Indonesia itu ada Pancasila, adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada juga Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan hukum utama yang mengatur tata negara, sistem pemerintah, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana melambangkan persatuan dalam keragaman, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya, administrasi negara memiliki beberapa asas-asas penting, prinsip yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama ada asas kepatuhan atau rule of law. Yang kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, ada asas efisiensi. Keempat, ada asas kejelasan tujuan. Kelima, ada asas akuntabilitas. Dan keenam, ada asas partisipasi. Tujuh, ada asas pemerataan. Delapan, asas transparansi. Dan itu adalah yang kedelapan ini adalah merupakan asas yang penting. Ini adalah beberapa asas umum dalam administrasi negara. Namun, setiap negara juga memiliki varian atau perbedaan sesuai dengan sistem pemerintahan dan nilai-nilai yang dianut. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.